Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita mau memulai saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Sebelum kita memulainya, mari kita hening di hadapan Tuhan, memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan buat kami tadi malam, sehingga kami dapat tidur yang nyenyak dan dapat bangun pagi ini dengan selamat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami diizinkan ikut saat teduh pagi ini bukanlah semata-mata karena kekuatan kami ya Tuhan, karena Engkau yang membangunkan kami satu persatu, mengajak kami untuk bersekutu denganmu. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan, yang ingin menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan dan juga firman-Mu, dan berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini hadir ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah peralatan, jaringan internet, dan tempat ruangan kami berdoa. Tuhan, tolong tutup bungkus kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau. Layakkanlah kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mazmur 7 ayat 17 dikatakan, betapa aku bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Aku akan menyanyikan puji-pujian baginya yang maha tinggi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Tuhanku, ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa, kami boleh mengenalmu, kami ingin menjadi penyembahmu. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi menjadi penyembah-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa. Tinggikanlah namanya yang kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi namanya yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggi
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sembahlah Dia, hanya Dia yang layak kita sembah. Angkat suara daya nairi, yara yana daya yana 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 yeri, yara yana na, yara yana yana na yana yeri, yara yana na yara yara yana na yara yeri, yara yana na yana yana na yeri.
kira ya kira lana hana ye lana ya lana ya na ya ra ya na 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 ya na ye re ya kila la ha kina na ya he kiri ya lana na hana ya la ya ra ya na ya na ya na ye re ya kira ha kita ha itala na na itala na na itala ya ha itala ha kila na itala ikina isina na imana itara ikitala ra itara imana silala la hikina ha tana ina marina kisilari na hina na itara itara yala 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 ya ha itara marilah kita hening di hadapannya. Marilah kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau percaya Engkau menjamah kami satu persatu. Memberkati kami, memeluk kami satu persatu. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar suara hati-Mu melalui anak-Mu Magda. Urapilah, kuduskanlah, sucikanlah dia. Pakailah dia sekehendak hati-Mu. Layakkanlah dia untuk menjadi corong-Mu ya Tuhan. Berkatilah mulut, bibir, hati, dan pikirannya, sehingga apa yang akan Kau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing, hanya Engkau saja yang berbicara ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, singkapkanlah isi hati-Mu, singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Lembutkanlah hati kami ya Bapa, sehingga kami mengerti dan mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berilah kami hati sebagai hamba dan telinga sebagai murid. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 hingga 13. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Bahkan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun di atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada perikop ini ada 3 hal yang saya dapat yang ingin
diingatkan Tuhan bagi kita semua, terutama dalam pelayanan kita sehari-hari. Pada ayat 7 dan 8, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai umat pilihan Allah, anak-anaknya, kita kembali diingatkan atas tugas prioritasan kita, yaitu untuk membawa kabar baik, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Sebagai apa? Sebagai apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan talenta kita masing-masing. Bisa dalam keluarga, bisa dalam pekerjaan kita, bisa dalam pelayanan kita di gereja, ataupun di rumah. Kita diminta untuk terus mengamalkan cinta kasih Tuhan pada sesama kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mencintai kita secara cuma-cuma. Artinya apa? Tuhan selalu memberikan kita cinta kasih yang begitu luar biasa. Tanpa kita minta pun, Tuhan sudah selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, apakah kita juga sudah memberikan cinta kasih kita kepada sesama? Kita diingatkan untuk selalu memberikan cinta kasih kita pada sesama kita secara cuma-cuma. Refleksi kita, bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita masih terlalu hitung-hitungan bila kita mau berbuat baik saja kepada orang? Khawatir apakah kita sendiri masih kurang cukup? Apakah orang yang kita bantu itu sudah memang orang yang patut kita bantu? Apakah merasa diri kita sendiri tidak pantas atau tidak sanggup untuk membantu? Di sini kita diingatkan kembali bahwa apapun talenta yang Tuhan sudah berikan, hendaknya kita memberikan dengan tulus hati, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya juga dengan cuma-cuma. Kemudian hal kedua yang diingatkan Tuhan, kita bisa lihat pada ayat 9 dan 10. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa saat kita melakukan tugas, pada saat para rasul dalam melakukan tugas perutusannya, tidak diperkenankan untuk membawa bekal, baik itu pakaian, emas, perak, atau tembaga. Bagaimana korelasinya dengan kita saat di dunia saat ini? Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk tidak terlalu melekat pada hal duniawi. Secara umum, yaitu uang atau harta dunia yang lain. Kita diminta untuk tidak terlalu khawatir akan hal-hal duniawi di mana kita saat kita melakukan pelayanan merasa kita tidak tercukupi. Kita diminta untuk yakin bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu cukupkan. Asal kita yakin dan percaya, segala usaha yang kita sudah lakukan, Tuhan akan cukupkan pada akhirnya. Perlu kita ingat juga bahwa pada masa Yesus, para rasul itu meninggalkan keluarganya, pekerjaannya untuk ikut Yesus. Apakah terus mereka kebutuhannya tidak tercukupi? Mereka tercukupi. Mereka tetap berusaha dan mereka tetap juga tercukupi. Di sini fokusnya adalah Tuhan ingin kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan terus berfokus pada pelayanan kita. Kita bisa lihat juga pada Matius 6 ayat 26. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Ini sebagai ayat peneguhan Bapak Ibu bahwa kita sebagai anak-anaknya yang terkasih tentunya lebih berharga daripada burung pipit. Dengan keyakinan, dengan harapan yang penuh, dan tentunya kita bisa terus menjalankan firman Tuhan, maka kebutuhan kita pun dipenuhi. Karena Allah Bapa kita sendiri juga tahu, lebih tahu juga kebutuhan kita seperti apa. Bagaimana sikap kita selama ini? Apakah
kelekatan kita dengan harta duniawi malah menghambat kita dalam melayani? Apakah dengan kelekatan kita dengan harta duniawi membuat kita terlalu khawatir hingga kita tidak fokus dalam melayani Tuhan? Bila hal ini masih terjadi, semoga pada perikop ini pun membuat kita diteguhkan hingga kita pun makin percaya dan makin semangat dalam pelayanan, dan kita punya keyakinan penuh bahwa Allah kita Allah yang memelihara kita. Asal kita yakin dan percaya dalam segala usaha kita, pasti Tuhan akan mencukupkannya. Kemudian hal ketiga yang diingatkan Tuhan dalam pelayanan adalah pada ayat 12 dan 13. Bagaimana sikap kita dalam pelayanan, terutama bila ada yang tidak menerima atau tidak suka dengan pelayanan kita. Tentunya dalam pelayanan tidak semuanya orang suka ya. Kadangkala ada yang kritisi, ada hal yang memojokkan kita. Bagaimana sikap kita? Di sini kita diingatkan bahwa dalam pelayanan, dalam pewartaan, dalam hal apapun, kita diminta bahwa apa yang kita lakukan itu, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita bekerja di kantor, kita diingatkan bahwa kita lakukan terbaik dan hasilnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun apa yang kita lakukan itu hal yang duniawi, misalnya pekerjaan di kantor. Hingga apapun hambatan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam Tuhan. Apapun respon negatif yang kita terima, kita juga bawa dalam Tuhan, dan Tuhan niscaya akan memberikan kekuatan baru buat kita. Kita diajak untuk tidak menjadi orang yang gampang baper, yang membawa semua persoalan itu menjadi suatu persoalan pribadi kita. Bahwa yang ditolak itu adalah kita. Di sini kita diingatkan bahwa pekerjaan kita lakukan adalah pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan manusia belaka. Saat kita melayani, kita diminta untuk berfokus pada bahwa kita melayani ini adalah untuk melayani sesama dan Tuhan. Apalagi bila kita melayani di lingkup gereja. Kita melayani Tuhan, kita melayani liturgi. Seringkali kita juga mengalami kritisi bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Yang kita bisa lakukan, kita bisa menerima, dan kita juga bisa merenungkan apakah yang memang kritis itu benar atau tidak. Tidak harus meresponnya secara emosional, biarkan kita juga bisa meniru sikap Bunda Maria yang bisa merenungkan dalam hati dan kemudian bisa memberikan respon yang positif dan bijaksana. Refleksi kita selama ini, bagaimana sikap kita dalam pelayanan? Apakah kita selama melakukan pelayanan masih selalu mengharapkan respon yang positif saja? Atau selalu mengharapkan pujian-pujian saja? Apakah kita selalu baper bila mendapatkan respon yang kurang baik? Bapak Ibu, semoga 3 poin tadi bisa memurnikan kita dalam pelayanan kita, dalam kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya pelayanan kita pun makin dimurnikan, dan setiap langkah kita pun orang-orang sekitar kita makin bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama kita, dan makin orang-orang makin melihat bahwa Allah kita Allah yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup saat tutup pagi hari ini dengan berdoa. Bapak yang makasih, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu yang begitu baik, yang membimbing kita, menyertai kita dalam saat teduh pagi ini. Atas pujian penyembahan dan juga renungan firman-Mu yang begitu menguatkan kami dalam menjadi bekal dalam pelayanan kami selanjutnya ya Bapa.
Kiranya roh-Mu terus tinggal dalam hati kami, menegur kami di saat kami ternyata melenceng ya Bapa, dan menguatkan kami di setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, serta semua pelayan-Mu dan keluarga dari Pak Paulus dan Bu Vila. Semoga Kau berikan kekuatan dan perlindungan Roh Kudus dalam pelayanan mereka, terutama untuk Pak Sony yang telah Kau panggil kemarin ya Bapa. Kiranya Kau terima Pak Sony dalam pangkuanmu ya Bapa, dan Kau juga berikan penghiburan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk PH Teens yang akan diadakan nanti malam. Kiranya Engkau panggil semua anak-anak-Mu, anak-anak remaja, supaya makin mengenal Engkau ya Bapa, dan menjadikan Engkau pegangan hidup mereka, menjadi sahabat mereka dalam menjalani hidup-hidup mereka. Ya Bapa, kami ingin tutup doa ini dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke. Saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.